sah. Menyusunnya saja membuat lidahku terbakar. Aku tidak iri padamu, Mary. Kamu bermain dengan api, bukan mulut-mulut. Kamu bermain dengan api, Mary. Jangan begitu, Mary. Oke, hello guys. Welcome back to vlog Lorinda. Hari ini saya ingin membicarakan satu topik yang sangat viral di Facebook. Jadi ada satu post tentang orang yang mau tambah anak, tetapi dia cakap dia tidak mampu untuk menyayangi lebih daripada 2 anak, sebab perasaan dia sudah habis untuk 2 anak ini sahaja. Lepas itu ada yang komen, oke, ada yang komen. Apa yang dorang komen, guys? Sambil saya berjalan supaya tidak bising tuh si Undut punya, ini salah kamu, Mary, dia bilang. Oke. Apa yang dorang komen? Ada satu komen yang sangat menarik bagi saya, yaitu dia punya komen berbunyi begini. Oh, I think they would never love more than 2 children. Dia bilang like, what? Jadi kamu cakap yang 5 anak ini kami sayang 2 saja daripada 5 anak kami, dan kami tidak sayang sama rata? No, that is not the case, baby. Lepas itu bila saya cek Facebook, orang yang komen begitu kan, dia punya anak baru 1, like, of course kau tidak akan paham perasaan orang yang ada anak lebih daripada 2 macam saya, dan jangan pandai-pandai mau sok-sok tahu dengan perasaan kami yang ada banyak anak ini. Saya kasih tahu kau, ada satu contoh mudah yang saya boleh bagi tahu tentang perasaan seorang mama tentang semua anak dia. Oke. Dorang semua pergi sekolah. And then tiba-tiba satu anak tuh tidak balik naik van. Padahal sepatutnya orang semua balik dalam satu masa yang sama. Tiba-tiba satu tidak balik. Adakah mama ini akan, oh tidak apalah, biarlah yang satu tidak balik sebab saya tidak menyayangi? Tidak, Fulgoso, tidak. Jadi dia punya perasaan sama saja macam kau hilang nyawa kau separuh kalau satu anak kau belum sampai. Sedangkan dia sepatutnya sudah sampai di rumah tetapi tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya kau sayang anak kau semua sama rata. Lepas itu anak itu pun balik dan kau pun marah dia. Kau marah bukan sebab kau tidak sayang, tapi kau sudah deg-degan sebab anak kau belum balik tadi, dan sekarang dia sudah tiba dan rupa-rupanya dia ada kelas tambahan. Oke, dan dia lupa kasih tahu kau. Oke. And keesokan harinya hal yang sama terjadi kepada anak kau yang lain. Dan kejadian yang sama. Dan kau punya risau masih juga sama ketika anak yang lain semalam lambat balik. Jadi tell me, adakah itu ialah perasaan kasih sayang yang tidak sama rata? Saya cukup muak dengan orang yang kasih tahu saya bahwa anak ramai itu ialah beban. Of course, saya kasih tahu kamu, memang akan kamu rasa ada terbeban sedikit di ekonomi, tapi terbebannya bukan sebab anak, tetapi terbebannya karena ekonomi itu sendiri tidak mencukupi. Oke? Tetapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan yang saya kenal itu sangat baik, sehingga saya dan suami walau apapun yang terjadi kami akan tebalkan muka kami untuk melakukan segala cara supaya dapat supaya dapat memberi segala keperluan anak-anak kami. Oke, dan kamu tidak tahu sebenarnya ada banyak yang saya tidak kasih tahu di media sosial yang saya memilih untuk saya dan suami sahaja yang tahu. By the way, itu ialah Raya, mentua saya yang saya rompak, dan mentua saya dengan baik hatinya memberikan. Jadi itulah saya mau kasih tahu bahwa anak kau 1, anak kau 4, anak kau 8, perasaan dia tetap sama terhadap semua anak. Dan tiada bilang, oh saya sangat susah mau sayang anak saya lebih daripada 1 orang. Dia bilang tidak, kau akan sama saja semua. And then apabila ada salah satu daripada anak kau yang kau tidak mampu untuk lengkapkan diorang, sedangkan yang lain sudah, kau punya rasa bersalah itu akan menggunung sisku. Kalau kau tidak paham mungkin sebab anak kau baru 1. Ya, I understand that. Saya tidak mau bilang kau anak 1 kau tidak paham. So, memang kau tidak akan paham. Begitu, Pak. Bukan saya mau marah, saya mau kasih tahu saja fakta dia bahwa bila anak dia baru 1, lepas itu dia pandai-pandai mau cakap yang saya tutup sedikit untuk lightning, yang kami yang anak ramai ini tidak mampu sayang anak sama rata. Mungkin dia yang begitu kan. Saya tidak begitu. Seperti yang kamu tahu, saya ada anak istimewa 1 orang.
Oke, satu orang. Saya ada anak istimewa satu orang. Tetapi walaupun dia istimewa, saya punya sayang pada dia itu sama saja macam sayang tuh anak yang lain. Oke, dan ini dia kami punya kunci rumah ada 2. Dan itu dia si bunga. Si bunga sudah balik. Si bunga sudah balik. Dan walaupun si bunga itu begitu, tapi saya punya kasih sayang sama dia dan cara saya mengajar dia itu sama saja macam saya ajar anak yang lain. Dan itu dia si Liska pengawas kita sudah balik. Hello. Jadi, yung cakap, bolehkah seorang mama menyayangi anak yang ramai? Boleh. Tapi ada yang bilang tidak boleh. Dia tidak boleh sayang anak dia itu 2 saja dia boleh sayang, dia bilang. Adalah, tapi mami tinggalkan dia punya Facebook baru 1 anak dia. Terus dia mau cakap orang lain, dia tidak akan mampu sayang anak dia lebih daripada 2 orang, dia bilang. Jadi anak yang lain tidak kena sayang. Sayang pun semua kan makan. Kasih tahu dia nggak? Kasih tahu dia. Semua mami sayang, semua mami kasih makan, semua mami kasih pergi sekolah. Yalah. Kan. Jadi janganlah suka-suka bilang yang ramai anak nih kasih sayang tidak cukup. Semua orang ada cara untuk saya fokus pada orang masing-masing. Setiap orang lain budak, lain dia punya cara mendekati. Cam juga si bunga kan, bunga sini masuk ke dalam video sketch. Hello bilang. Hello. My name is Bunga. My name is Bunga. Minyak lah muka kopi gitu. Oke. Jadi ya, begitulah kita punya konten sambil jalan-jalan di rumah yang serabut hari ini guys. Semoga selepas ini tidak ada lagi anggapan bahwa ramai anak itu membuatkan kami, saya lah anak saya 5 orang, oke. Jadi saya sayang dorang sama rata saja. Cuma mungkin terkadang terlebih pada si gebu. Tapi macam mana tidak lebih, dia belum pandai berjalan. Kalau kasih jalan dia di sana, dia pergi saja langgar tuh kereta. Kalau kan kasih biar. Nah kalau anak yang lain pandai sudah mengelak kalau udah kereta. Kalau dia tidak, nah itulah beza dia. Kalau budak-budak yang lain kita bagi dia racun, dorang tolak. Kalau si gebu kok bagi racun tetap dia makan. Nah makanya itu sebabnya budak yang kecil kita akan lebih perhatikan lah. Kan budak yang kecil contohnya ini. Itu. Oke. Terima kasih sebab menonton, sudah mendengar luahan mama yang ramai anak ini. Oke, bye.